Ya, sebelum ke Bang Egy, saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau kita lihat ini trennya seperti apa? Kuat, lemahnya masing-masing pasangan calon ini seperti apa? Apakah ada yang menunjukkan tren semakin menguat menuju 3 bulan? Atau tampaknya ini harus ada yang perlu diantisipasi oleh salah satu pasangan calon? Memang data terakhir yang indikator punya, termasuk beberapa lembaga lain menunjukkan momentum ada di tangan Prabowo Gibran. Dan terus terang ini di luar ekspektasi saya pribadi ya. Sebagai personal saya punya pendapat bahwa Gibran yang muncul pasca sengkarut MK itu punya masalah etik. Karena sudah diputuskan oleh MK-MK. Ya. Tetapi kalau ditanya secara elektoral, apa yang kita sangkakan secara elit ternyata tidak terkonfirmasi secara publik. Jadi justru setelah pendaftaran Capres-Cawapres terjadi konsolidasi pendukung Presiden Jokowi yang awalnya mendukung sebagian besar ke Ganjar Pranowo, belakangan eksodus ke Prabowo Gibran karena Gibran ada di Pak Prabowo. Yang kedua adalah faktor anak muda. Jadi meskipun kita bisa mempersoalkan Gibran sebenarnya anak presiden, bukan anak muda, tetapi data menunjukkan setelah proses pendaftaran di KPU ditutup tanggal 25 Oktober 2023, itu terjadi pengelompokan pemilih muda, terutama generasi Z. Ya. Data saya mencapai 52% Gen Z yang memilih Prabowo Gibran. Dan ini kali pertama, karena sebelumnya faktor usia tidak pernah menjadi significant predictor dalam rangka pilihan di Pilpres. Mungkin karena capres-cawapresnya umumnya dari kelompok tua. Baru kali ini ada anak muda, lepas dari segala kontroversi akibat keputusan MK. Baik. Jadi itu yang sekarang terjadi. Apakah Prabowo Gibran mampu mengkapitalisasi momentum yang sekarang mereka punya? Baik. Sangat tergantung oleh kreativitas, terutama Pak Prabowo dan tim 2019. Kita tahu Pak Prabowo kan saat itu didukung oleh Gerindra, kemudian Demokrat, dan PAN, dan terjadi penurunan suara Pak Prabowo di basis-basis lama karena pilihan terhadap Gibran. Nah, kita tahu Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia sebagai aset elektoral, tapi di sisi lain masih ada PR yang harus dikerjakan terutama oleh tim Pak Prabowo di Jawa Barat. Nah, untuk dua pasangan lain saya kira masih sangat terbuka. Kalau misalnya putaran kedua terjadi, maka sangat mungkin antara Anies atau Ganjar. Anies sendiri sekarang momentumnya sedang positif juga karena mendapatkan limpahan suara, tetapi masih ada waktu buat Mas Ganjar untuk membalik tren negatif ini menjadi sesuatu yang menguntungkan, terutama masih ada 2,5 bulan ke depan. Jadi kita tunggu ya pertarungan gagasan pasca pengundian nomor urut. Jadi saatnya setelah nomor urut diundi, saatnya kita menguji. Baik. Terima kasih Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Bang Egy menjawab pertanyaan menggantung tadi. Apakah number is just a number? Atau mungkin kayak dibilang tadi, ini bisa menjadi momentum setelah dapat nomor, bisa menjadi momentum untuk memberikan tren positif? Ya, saya bukan ahli numerologi ya. Waktu kemarin itu di Piala Dunia, saya satu-satu karena saya diskusi sama Coach Indra Safri. Jadi ada yang memberi aspek teknis dan lain-lain. Kalau cuma cap-cip-cup ini, feelingnya tadi gimana? Satu tetap, yang satu lagi berbeda. Karena terlalu perfect kalau tiba-tiba persis seperti yang diinginkan gitu ya. Jadi Ipang dan saya itu sama-sama mengatakan ada satu yang tetap sesuai harapan, satu lagi ketukar. Tapi bukan itu intinya. Nomor itu adalah sebagai nomor orang yang kemudian akan memberi maknanya gitu ya. Apalah di berbagai tempat sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat tertentu. Cuma mudah-mudahan itu tidak kemudian menjurus ke misalnya politik identitas. Bisa kan kalau sudah dipaksa begitu. Di Pilkada DKI itu rasa betul loh waktu itu ya, ada 3 sama 2, artinya itu dari nomor menjurus langsung ke politik identitas. Nah sebaliknya analisis dari Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi mengingatkan kita bahwa saat ini betul Prof. Sukowidodo tuh di Unair sedang melakukan riset kualitatif lumayan besar angkanya nasional. Kita menemukan sama bahwa sekarang sedang ada swing voter khususnya di kalangan pemilih muda yang 60% itu pemilih muda ya di bawah 40 tahun gitu. Nah mereka sekarang sedang menilai. Betul mungkin Burhanuddin Muhtadi sudah menemukan ada yang ke Prabowo dan Gibran. Sehingga jangan-jangan menurut saya ketimbang angka yang tentu nanti akan ditambah-tambahkan,
Jadi kalau dapat angka 2, bisa loh dibikin dari 2 itu tulisan gemoy. Bisa tuh dari 2, bisa loh. Iya kan? Di 2. Fans gemoy bener Ya, bukan, maksud saya, kenapa itu bisa dikaitkan dengan pasangan tertentu, ya kan? Iya. Di era media sosial ini belum tentu kan bisa ketemu kan? Sudah ketemu belum alasan itu? Ya, betul. Iya kan? Oh, orang mengatakan lucu, apa adanya. Jadi bagaimana itu ditemukan sama berbasis komunitas-komunitas. Saya ini nanti hari Sabtu itu ada diskusi dengan para kiai kampung. Ini menarik, di Malang itu, di Atamimi Palace itu, 2 calon presiden akan datang sudah, yaitu Prabowo nanti tanggal 18 itu jam 11, Anies Baswedan sesudah maghrib, diskusi dengan kiai kampung. Nah menurut saya, Mas Burhan, ini jauh lebih penting kan? Artinya di samping ada nomor, mereka langsung bicara dengan kiai kampung seluruh Indonesia. Apa yang betul-betul dibutuhkan oleh para kiai pesantren ya di kampung-kampung, disesuaikan dengan programnya masing-masing. Kan sudah ada itu misalnya Adil Makmur untuk seluruhnya, Asta Cita, kemudian menuju Indonesia Unggul dengan 3 pondasi ya dari Ganjar dan Mahfud misalnya. Jadi lebih diterjemahkan, walaupun ini Ipang, ini menarik karena ada Ipang, ini dari dulu berpengalaman sekali. Ini kan soal rasa jauh lebih kuat saya rasa di pemilu 2024. Jadi kalimat-kalimat seperti misalnya, kemarin kita sudah diskusi itu. Ibu hamil akan dapat 1 kali makanan bergizi. Anak sekolah juga makan di sekolahnya 1 kali dan bisa minum susu. Itu langsung loh. Tinggal bapaknya Ada yang perlu mencari 1 kali sehari makan bergizi, agak lumayan keluarga itu. Nah ini tantangan bagi Amin sebagai pendorong perubahan dan rebranding Ganjar Mahfud. Karena sekarang Ganjar Mahfud ini harus melawan KKN. Betul nggak tuh? Nggak bisa lagi bilang kami bagian dari keberlanjutan dan perbaikan. Nggak bisa sudah. Saya boleh nambahin nggak? Ya. Tadi menarik sekali. Ini sekarang 3-3-nya itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk riding the issue sekarang, untuk riding the wave tadi. Kalau masalah MK, yang diuntungkan sebenarnya adalah pasangan Ganjar Mahfud. Ya kan? Walaupun bermata dua, karena Pak Mahfud sendiri bagian daripada penegakan hukum tadi, ya kan? Kalau mereka bisa dengan smooth untuk riding itu, mereka bisa naik. Amin diuntungkan dengan isu Palestina. Kalau misalnya mereka bisa riding itu dengan baik, itu juga bagus. Apalagi dengan perubahan yang diangkat. Cuma problemnya survei terakhir semuanya approval rating masih di atas 75%. Jadi itu cukup berat untuk dinaikin perubahan. Nah, Pak Prabowo sama Gibran, di satu sisi orang pada neken-neken itu terus. Tapi menurut saya orang Indonesia itu nggak suka kalau dikuyo-kuyo terlalu lama. Nah, tadi betul bahwa 56,4% pemilih milenial dan Gen Z. Nah, sekarang bisa nggak meng-convert pemilih 75% approval ratingnya Pak Jokowi tadi menjadi pemilihnya Prabowo Gibran. Yang tadi saya bilang di Jawa Tengah pemilih Pak Jokowi 70%, pemilih PDIP 30%. Artinya masih ada margin 40 yang bisa di-convert. Begitu juga Jawa Timur. Jawa Timur itu 60% milih cepat Jokowi, 20% milih PDIP. Artinya ada 40% yang bisa di-convert. Nah, bagaimana swing voter tadi tergantung caranya tim Pak Prabowo sama Gibran untuk meng-convert itu. Karena menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur saja, selesai. Hanya berlaku untuk Prabowo dan Gibran saja? Atau untuk Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar? Kan tadi saya bilang, pemilihnya Jokowi itu kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu 60 dan 70%. Ya kan? Artinya bagaimana meng-convert tadi bahwa inilah Prabowo Gibran pasangan lanjutan daripada Jokowi. Jadi sebenarnya positioning pasangan menentukan. Misalnya kayak Prabowo akan bilang bahwa kami adalah satu-satunya yang melanjutkan program Pak Jokowi. Secara tegak lurus. Secara tegak lurus, selesai. Kan kemarin Mas Gibran bilang di Lampung, yang lain bilang perubahan, balik arah. Yang lain bilang Indonesia unggul, itu arah baru. Kami satu-satunya yang lurus kepada Pak Jokowi. Ini kan masalah positioning. Jadi yang seperti itu bagi saya kalau di-boltin lagi, bisa mengubah segala sesuatunya yang tadi Mas Burhan bilang. Oke, baik. Nanti kita masih akan lanjutkan perbincangan. Usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi.